Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan, topik pengabdian kami yang berjudul, peningkatan pengetahuan kesehatan kerja bagi sopir angkutan online di masa pandemi. Eee, Kegiatan pengabdian ini, berlatar belakang atas dasar perkembangan kasus COVID-19 yang, dinyatakan bahwa di dunia data per 3 Agustus 2021 ini kasus terkonfirmasi positif yaitu sebesar 198.778.175 kasus dengan angka sebesar 4.235.559 kasus yang meninggal dunia. Sementara itu di Indonesia sendiri jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu sebesar 2.053.995 orang dengan angka korban jiwa mencapai 55.949. Di wilayah DIY sendiri, dari data Pemda DIY Satgas Covid menunjukkan bahwa korban meninggal mencapai 1.422 orang dengan angka terkonfirmasi positif sebesar 55.463 orang per periode Juni yang lalu. Kemudian latar belakang mengapa kami mengambil topik kegiatan ini adalah karena driver online ya sebagai salah satu kelompok kelompok rentan yang mudah sekali untuk tertular ya dengan COVID-19 ini. Di samping itu, apalagi jika tingkat pengetahuan COVID-19 pada driver online ini kurang, misalnya pengetahuan terkait definisi, kemudian asal-usul, penularannya seperti apa, gejala untuk COVID-19 ini, sehingga karena kurangnya pengetahuan tersebut, maka akan mempengaruhi ya sistem pengelolaan manajemen kesehatan diri driver masing-masing dan juga kepedulian terhadap lingkungan juga kurang ya. Misalnya, pengetahuan mengenai nutrisi yang sehat itu seperti apa, kemudian pola istirahat dan juga, olahraga yang teratur itu seperti apa. Dan juga yang paling penting adalah pengelolaan untuk penerapan protap standar berkendara juga, relatif kurang ya. Kemudian hal ini nanti juga berpengaruh terhadap kesadaran ya, kesadaran, perilaku untuk masing-masing driver sendiri terhadap, antisipasi Covid juga cenderung kurang ya. Jadi di sini, nantinya akan berpengaruh terhadap, peningkatan ya penularan COVID-19 di driver online ini akan, semakin, mudah ya atau, akan meningkat. Nah, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan diri dan berkendara dengan memberikan kegiatan program edukasi, kemudian proses pendampingan, penyuluhan mengenai manajemen kesehatan diri dan juga pedoman standar protokol berkendara. Adapun tahapan atau metode kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama kami, didahului dengan adanya koordinasi dengan, salah satu koordinator komunitas, driver online sehingga, tim kami nantinya dapat, berkoordinasi, secara tidak langsung dengan, partisipan dari driver online. Kemudian dari, koordinasi ini nantinya kami akan mendapatkan kepesertaan ya driver online dengan nantinya mereka mengisi, kesediaan dengan, mengisi link dari Google Form. Kemudian dari situ kami akan mendapatkan jumlah, peserta nanti yang berpartisipasi, yang bersedia ikut itu nanti siapa saja.
Setelah itu, setelah kita dapatkan, kepesertaan yang siap, berpartisipasi, kemudian kita lakukan proses, awal ya, yaitu proses screening dengan mengukur tingkat pengetahuan awal, peserta driver ya. Jadi di sini kita, mengukur pengetahuan peserta mengenai pengetahuan tentang, COVID-19 seperti apa, kemudian pengetahuan untuk pengelolaan kesehatan diri, kemudian protokol berkendara itu yang baik itu seperti apa, itu kita berikan dengan, soal pretest mereka akan mengerjakan melalui Google Form juga. Kemudian setelah itu nanti kita akan mendapatkan, hasil penilaiannya. Nah, setelah kita mendapatkan, proses hasil screening, kemudian kita lanjutkan dengan proses, pendampingan, proses edukasi, proses, penyuluhan kepada para peserta driver dengan melakukan, pendampingan, pemberian materi dan edukasi secara, online ya, via, Zoom, kemudian juga bisa dilakukan dengan, via WA secara berkesinambungan ya kepada peserta. Kemudian di tahap akhir setelah proses edukasi, pendampingan, penyuluhan telah dilakukan, maka tahap akhir yang dilakukan adalah kita menilai tingkat pengetahuan sopir atau driver setelah, melalui serangkaian pemberian materi tadi. Dari sini nantinya kita, mendapatkan hasil, evaluasi ya, terhadap para peserta driver ya dengan kegiatan ini seberapa besar, penyerapan, ilmu materi yang telah kita berikan. Nah, dari hasil kegiatan ini didapatkan, kepesertaan dari driver online ini sebanyak, 13 orang dengan usia rata-rata di atas 30 tahun, 35 tahun, kemudian, di sini rata-rata sudah bekerja menjadi driver online lebih dari 3 tahun. Nah, ini adalah, gambaran proses, penyuluhan, pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada para peserta driver secara, online via Zoom meeting. Nah, kemudian ini telah selesai, proses pemberian materi edukasi, kami memberikan, paket berupa modul kepada para peserta masing-masing dan juga pemberian, souvenir ya berupa hand sanitizer dan juga masker kepada para peserta driver online. Kemudian dari ini hasil evaluasi tingkat pengetahuan peserta driver online didapatkan hasil, screening yang rata-rata 72, kemudian dari, hasil evaluasi setelah mendapatkan edukasi, materi, penyuluhan, dan pendampingan mendapatkan hasil nilai akhir atau postes sebesar 83,57. Dari sini menunjukkan bahwa kegiatan, pengabdian yang kami lakukan, memberikan peningkatan hasil nilai, tingkat pengetahuan sopir online yang menjadi peserta. Nah, implikasi kegiatan dan kesimpulan adalah, dari analisis data menunjukkan peningkatan nilai dari rata-rata 72 saat screening menjadi rata-rata 83,57 ketika dilakukan evaluasi menggunakan post-test. Dari hasil ini dapat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sopir online terhadap, manajemen pengelolaan kesehatan diri dan protokol standar dalam berkendara. Untuk, luaran dan publikasi dari kegiatan ini telah kami lakukan publikasi melalui kanal YouTube dan juga Suara Muhammadiyah. Untuk luaran tambahannya kita, mengeluarkan buku modul yang berjudul Pedoman Berkendara Sehat di Masa Pandemi COVID-19 bagi Sopir Angkutan Online. Berikut, hasil kegiatan pengabdian kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.